Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara se-Nusantara. Dusuan kali ini kita akan mendatangi sebuah tempat ritual mencari kekayaan secara cepat alias pesugihan. Bagi kalian para penonton video ini yang mungkin saja saat ini kalian sedang menghadapi masalah cobaan ekonomi, usaha kalian seret, bahkan memiliki banyak hutang, alangkah baiknya kalian menjalani ritual pesugihan yang berada di puncak gunung, yang mana tanpa menggunakan tumbal. Atau mungkin saja kalian sudah bekerja selama bertahun-tahun, namun hasil jerih payah kalian atau hasil keringat kalian hanya cukup untuk makan, bahkan tercenderung kurang. Maka kalian juga perlu menjalani ritual pesugihan ini. Lokasi tempat pesugihan ini berada di sebuah puncak gunung yang mana dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, sehingga untuk menuju ke lokasinya kita harus menempuhnya dengan berjalan kaki, sehingga untuk naik ke sana kendaraan roda 2 tidak kuat menanjak. Bahkan saat turun pun cukup berbahaya. Lokasi tempat pesugihan ini juga sangat jauh dari keramaian dan sangat jauh dari pemukiman penduduk kampung, sehingga apabila kalian munajat doa dan membaca mantra bisa sangat khusyuk. Tempat pesugihan ini memang cukup familiar bagi pendengar orang-orang yang sudah pernah menjalani ritual pesugihan, yakni terkenal dengan nama sebutan Pesugihan Gedung Giono. Maka dari itu tempat ritual pesugihan ini memang cukup terkenal dan cukup populer di masyarakat, sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang ke sini, yang mana mereka biasanya datang dari berbagai penjuru daerah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari sang juru kunci, lokasi tempat keramat dan sakral yang berada di puncak gunung ini selain digunakan untuk ritual ngalap berkah pesugihan tanpa tumbal, juga digunakan sebagai tempat ritual penglarisan dagangan atau usaha, bahkan digunakan untuk naik pangkat serta jabatan. Menjalani ritual pesugihan di tempat ini merupakan jalan satu-satunya atau solusi terakhir apabila pikiran kalian sudah kepepet, yang mana kalian sudah menemukan jalan buntu. Maka datanglah ke lokasi ini agar rezeki kalian ke depannya bisa melimpah. Menjalani ritual pesugihan di tempat ini juga menghindari kalian dari tindakan berbuat nekat untuk mengakhiri hidup kalian, mengingat depresi dan stres itulah yang membuat masalah semakin semrawut. Bahkan menjalani ritual pesugihan di tempat ini menjaga hubungan rumah tangga kalian menjadi harmonis serta langgeng, mengingat angka perceraian saat ini cukup tinggi akibat faktor ekonomi. Betul apa betul? Tak hanya itu saja, menjalani ritual pesugihan di tempat ini juga menjauhkan kalian dari tindakan-tindakan
kriminal, entah itu mencuri, merampok, membegal, ataupun korupsi. Memang sih uang itu bukanlah segala-galanya, namun perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui bahwa segala-galanya itu memerlukan dan membutuhkan uang. Harta itu memang tidak dibawa mati, namun perlu kalian ingat harta tersebut bisa kalian wariskan kepada generasi kalian, entah itu anak kalian, entah itu cucu kalian. Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang tersebut tak ingin merubah nasibnya sendiri. Maka dari itu, menjalani ritual pesugihan di tempat ini merupakan sebagian ikhtiar kalian atau usaha kalian untuk merubah nasib kalian. Untuk itu, bagi kalian para penonton video ini yang berminat dan berniat ingin merubah nasib kalian, maka datangilah lokasi tempat ritual pesugihan yang berada di puncak gunung ini ya. Mengenai syarat-syarat untuk menjalani ritual pesugihan tanpa tumbal di kawasan seputaran tempat ini cukuplah mudah sekali. Kalian cukup membakar dupa, kemenyan, serta merang. Tak lupa kalian nantinya harus menaburkan kembang 7 rupa sekaligus menyiram dengan minyak serimpi, yafaron maupun bambu di sebuah tempat makam yang dikeramatkan dan disakralkan oleh warga. Mengenai hasil ritual pesugihan tanpa tumbal di tempat ini terbilang cukup mumpuni, yakni bisa membawa uang miliaran rupiah yang mana nantinya mampu melunasi segala macam hutang-hutang kalian, serta kalian bisa membuka usaha baru. Mengenai waktu dalam menjalani prosesi ritual pesugihan di tempat ini terbilang cukup bebas, namun ada satu hari yang menjadi pantangan, yang mana hari tersebut merupakan hari Wage. Kalian bisa menjalani ritual di tempat ini kapanpun kalian bisa, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Namun kebanyakan mereka yang menjalani ritual di tempat ini biasanya di saat malam hari. Ritual pesugihan di tempat keramat dan sakral yang ada di puncak gunung ini hanya berlaku satu kali dalam seumur hidup. Jadi manfaatkan uang hasil dari pesugihan di tempat ini sebaik mungkin. Jangan lupa sisihkan sedikit uang untuk kalian sodakokan kepada anak-anak yatim piatu serta janda-janda muda yang ada di sekitar rumah kalian, agar hasil pesugihan di tempat ini menjadi halal dan barokah. Untuk lebih jelas dan gamblangnya mengenai tempat ritual pesugihan di puncak gunung ini, mari kita tanya-tanya kepada sang juru kuncinya ya. Tentang tempat ini ya, kesaksian penjenengan juga yang sudah diketahui orang banyak, kan terkenalnya kan tempat
Napa nggih ngalah berkah atau pesugihan kan? Nah, Ngalah berkah. Lho. nek pesugihan niku jane ora pas, mboten pas. Ngalah berkah nggih. Nah, niku ngalah berkah. Tapi kan nyuwun idi pangestu. iya, tapi lebih apa niku nek pesugihan kan ketemu. Tapi yang ini kan semua itu kan ngalah berkah. Suatu tempat. Antara suatu tempat kan. Yang datang di kadang-kadang pendapat itu kan lain. Nggih, Pak Tejo. Di sebuah lokasi yang ada di perbukitan ini kan ada rumah, boleh saya bilang rumah Pak nggih? Rumah kuno yang tidak pernah dirubah dari dulu. Bentuknya pun seperti ini dari dulu. Yang sekarang rumah ini fungsinya juga cukup Pak Tejo. Ada beberapa makam atau jangan tadi menyampaikan petilasan. Sebenarnya makam atau petilasan Pak? Petilasan. Tapi bentuknya memang makam. Ya untuk sejarahnya sendiri pakemnya jangan tidak paham kan itu. Di dalam sana itu kan banyak sekali persajian, pertumpahan juga minyak. Tentu orang yang menaruh suatu di tempat itu kan punya tujuan atau maksud. Sepengetahuan ini, apa yang mereka datang ke sini tujuannya untuk apa Pak? Itu masing-masing meninggalkan tiang, mungkin panen ini. Mungkin ini dia wonten istilah yang paling itu usaha bangkrut, ada macam Pak, bahasa Indonesia aja Pak. orang kesini itu kan orang banyak kan lain-lain permintaannya. Jadi ada yang usahanya bangkrut itu mau balik lagi, ada yang punya jualan kurang laku, kurang laris, minta itu supaya laris gitu. Terus ada lagi ya pokoknya macam-macam lah. Tapi yang ku alami yang pergi ke sini itu belum ada. Kalau minta pesugihan itu ya ada. Terkenalnya sini kan memang tempat mencari pesugihan, tapi pada hakikatnya mereka itu berdoa di sini dan meyakini Tuhan. Saat berdoa di sini tuh sudah terkabulkan kan gitu. Dan sudah jangan sama tadi punya usaha kolab bangkrut, datang ke sini mereka ini bangun dari keterpurukannya atau bangkrutnya menjadi sukses kembali kan. Yeah. Ada cerita nggak dengan yang datang ke sini barangkali orang daerah terdekat sini yang pernah bercerita setelah datang ke sini kok aku usahaku ini mana sukses mana gitu? Ada. Ya, itu habis dari sini ada juga, tapi bukan orang sini, bukan orang yang jauh-jauh. Ceritakan jenengan kesini lagi gitu. Iya, orang yang kesini itu ya kalau yang satu kali itu kemungkinan jarang. Kalau yang kebanyakan sampai 2 kali, 3 kali sampai seterusnya. Datangan mereka yang kesekian kalinya mungkin untuk apa namanya? Ya syukuran nadar. Bersyukur. Jadi luar nadar gitulah. Berarti mungkin diwajibkan Pak ya ketika setelah sukses dari sini doanya terkabul di sini harus kembali lagi. Iya, itu ya dikatakan wajib, ya wajib karena itu untuk imbalannya Nadar. Nadar itu. Nazar. Kalau kita sama kalian ya nadar terima kasih gitu. Biasanya membawa apa, Pak? Biasanya mereka membawa apa setelah Nah, berhasil? Untuk ritual itu ya kemenyan, kembang, Dupa, minyak serimpi, jafarun, bambu. ya minyak serimpi, saparan ya ada, Itu alat rokok, untuk gudang garam merah, Candu. Untuk doa serta mantranya? ya itu ya tinggal dia itu istilahnya bilang sendiri apa suruh saya. Kalau suruh saya ya apa kata dia, apa permintaan dia sudah katakan sama yang mertelas di sini. Sebentar Pak. Jadi jenengan sendiri pernah mengantar orang sini. Jenengan. Nah, Orang yang bertamu ke sini atau datang ke sini wajib melalui kuncen atau siapapun yang mengantar sini boleh. Termasuk jenengan boleh. bukan siapapun. Kalau di sini yang sudah diizinkan itu kuncinya Pak Mariti, tapi ada lagi
sekarang ini orang 3. Termasuk ini yang diizinkan untuk mengantar tamu. Iya. Tadi kan yang menyampaikan syarat untuk ritual itu harus apa tadi yang sudah saya jenengan sampaikan ya. Iya. Nah, Tapi aku rasa kalau istilahnya kesini itu yang nggak ada yang lain-lain, ya itu aja. keluhan mereka itu sama, Nah, sama. usaha bangkrut gitu ya. Iya. Atau untuk ritual itu ya gitu aja. Terus yang namanya sebuah usaha yang mohon maaf ya, semua kan atas izin Allah ya, lantaran suatu tempat yang pasti identik dengan suatu hal gaib ya. Mereka meyakini bahwa di sini ada gaib yang bisa mengabulkan doa dan gitu. Apakah setelah sukses dari sini ada resiko misalnya tumbal atau apa gitu? Enggak, itu gini, kalau orang kesini minta doa restu sama yang sini kan itu kan ada nadar syukuran. Nah, syukuran. Kalau istilahnya nadar atau syukuran itu dia melupakan, bukan lupa tapi melupakan, nah, itu ada risiko. Apa resiko? Nah, itu ya entah yang sini yang tahu, sana yang menerima kan gitu, yang punya gitu. Apakah usahanya bangkrut lagi ataukah dari segi kesehatannya atau Kesehatannya yang rata-rata segi kesehatan. dan ibarat kata yang orang yang tidak lupa itu biasanya ke sini membawa apa, Pak? Ya, Untuk itu, selamatan, untuk enggak, itu kan ada janji juga. Untuk kalau saya ini usaha bangkrut, nanti kalau bangkit lagi sukses, ada yang mau motong ayam, ada lagi yang mau motong kambing, ada juga mau motong sapi gitu. Tergantung besar kecilnya skala yang dapat gitu kan. Nah, kemungkinan gitulah. Kalau bos rokok itu sapi mungkin. Nah, yang punya hajat itu, yang punya tujuan itu. Hari-hari yang ditentukan untuk ritual di sini apakah ada hari tertentu yang bagus Pak? Nah, kalau yang bagus itu semua bagus, tapi kalau yang sini itu ada pantangannya itu dari sejarah atau dari saya itu hari waki. Ini di sebelah. oh belum jam 3. Sewaki-wakinya kalau hari waki itu enggak boleh ke sini. Pantangannya tidak boleh hari pagi, baik siang ataupun malam. Iya, Rata-rata yang ritual di sini siang atau malam Pak? ya sama aja gitu. Sama aja. Siang dan malam diterima ya. Iya. Pak, yang datang ke sini di sini adakah publik figur ataukah toko-toko ternama yang tidak pernah datang ke sini, Pak? Artis gitu maksudnya, artis. Kalau artis itu enggak. Atau toko-toko pejabat-pejabat itu? Ya, pejabat ya ada tapi 1-2. Istilahnya mau magang naik pangkat atau bupati atau lurah gitu. Oke, kita kembali tadi di belakang kamera yang menyampaikan bahwa di sini atau apa namanya tempat sakral ini dijaga apa harimau. Dulu tapi sampai sekarang itu kemungkinan ada 40 atau 35 tahun. Jenengan sendiri pernah menyaksikan harimau tersebut? Enggak. Gimana coba jenengan sampaikan di sini Pak? Kalau masalah menyaksikan itu waktu itu aku kan dia kan tujuannya itu mau minum, musimnya kemarau panjang, mau minum ke bawah tanah di Sendang. Karena gitu ya, kalau semua orang lingkungan situ yang waktu mengambil air itu pasti jumpa kalau dia itu pas mau minum. Satu desa, satu kampung ini pernah menyaksikan sosok harimau yang diyakini Kalau penunggu. satu kampung ini kemungkinan enggak, Hanya orang tertentu. banyak orang yang nggak tahu. Tapi sekarang pernah nggak muncul harimau itu Pak? Enggak. Waktu itu sudah dulunya itu sudah enggak ada loh Pak. Oh, rontok. Ya. Itu harimau asli apa goib, Pak? Ya dibilang goib iya, dibilang asli ya. Karena ya kalau istilahnya menjumpai itu nggak ada bedanya antara harimau gaib dengan yang asli, itu kan nggak bisa membedakan. Mungkin ada bekas telapak langkahnya gitu, nggak ada. Kalau gitu kurang jelas juga. Kalau istilahnya
seperti saya sudah mengalami jumpa itu, waktu itu saya mau pergi ke Bojali itu, dia tidur tapi menghalang jalan gini. Nah, kan karena gelap, saya kan bawa senter itu ke senter, jadi pas itu tidur di tengah jalan itu, dia lari itu satu loncatan itu ke dalam perkiraan saya itu ada 15 meter. Oh ya betul. Berarti itu harimau asli itu mas. Tapi itu bisa menghilang juga. Oh. Maka dari itu aku bilang ya, kalau asli enggaknya itu kan nggak bisa membedakan itu. Karena kalau itu kan, kalau istilahnya dulu kata mbah saya itu kan meliharanya yang sini, itu kandangnya di belakang itu. Kalau istilahnya mau ingin tahu itu, kalau kali laku tirakat itu bisa. Terus tadi Jalan juga menyampaikan katanya benar sedikit pernah dijumpai sosok kakek berjubah. Nah, itu yang sini. Itu di mana Pak Jalan waktu dijumpai? Nah, waktu dulu kan aku pernah juga duduk di sini. Ya, situ juga di tempat istirahat ini. Jalan langsung didatangi beliau. Berpesan apa Pak waktu hadir di hadapan Jalan? Itu cuma gini, apa kalian yang mengucapkan selalu tidak, saya minta untuk saya ini satukan, saya tidak kita ikut di alam ini dan lancar rezeki, banyak keselamatan. Setelah itu menghilang. Ya udah, cukup sampai kata dia, tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa Pak. Hanya satu kali itu kan atau beberapa kali Jalan dijumpai Pak? Itu kalau istilahnya di mana, di sana itu ya, sudah beberapa kali. Sering. Sosoknya sama. Berkenalan, mengenalkan diri, aku siapa gitu. Enggak. Sebenarnya yang ada di petilasan ini siapa yang tahu gitu kan? Kalau menurut dari mbak saya, itu tadi yang Purwokerto semua, yang Gunung Sari, yang di Skartaji, yang itu sekarang, yang Beliau itu siapa Pak? Barangkali jangan paham sedikit lah tentang sejarah dari beliau, sedikit aja. ya, beliau itu yang diikuti ini, yang di luar ini. Orang dari keraton kah atau dari kerajaan? Ya, kalau sejarahnya itu dari keraton. Ada kaitannya dari keraton. Dari Majapahit. Jadi dengan meyakini memang bukan makam, petilasan. Kalau istilahnya dia percaya ini aja. Ini kalau ada senter itu pasangan seperti ini, dia persagi gitu. Lubang itu Pak. Itu bekas apa? Lubang apa? Nah, dulunya kan ini lubang ini kan sebelah barat ini, petilasan ini kan yang sana itu nggak ada patoknya itu waktu dulu aku belum sunat itu jeblok Ambrol gitu. Ya, waktu dulu Pak Justus Sugito itu camat Purwanto. Nah, kesininya itu kalau nggak salah itu hari Kamis malam Jumat. Dan itu, waktu itu kan sudah sampai sini itu sudah pukul 2. Awalnya itu kalau nggak salah orang 25. Dari sini itu ambil hujan sama saya sama Pak Karno itu waktu mengambilkan air, dan itu kemudian makan habis itu banyak beberapa kali aku naik turun. Itu habis itu kan mau dia kan
ada air, ada tapi di bawah sana ambillah jerigen. Nah, kalau dulu kan masih kecil ya, 5 literan dulu aja udah gila gini. Nah, begitu untuk ibu di sini itu, nah, orang 25 itu kan ibu semua, tapi tempatnya itu nggak muat, mau tahlil, sebagian itu sudah ada di dalam itu sudah penuh. Itu sudah membaca tahlil itu sudah dapat berapa? 15,5 itu. Ambil jual. Orang-orangnya masuk semua. Enggak, tapi orang-orang itu lantaran nggak masuk, yang sebelah sini ya pegangan itu rumah yang kecil itu sebelah sana warga ini, yang samping-sampingnya itu di pegangan tanah. Kalau enggak itu, kalau pegangan itu kemungkinan enggak kemana. Entah Kesedot bumi ya. Ya kayak lubang. Lumpur hidup gitu ya. dalam sini area petilasan ini mungkin ada lubang bawah tanah gitu. Besar sekali. Besar sekali. Dalam sekali. Mas. Dalam sekali. Pernah ini waktu dulu itu ambles itu ya, ditaruh batu. Lantas orang itu nggak bisa terus ke bawah karena itu akan ada akar kayu. Jadi beranjang gitu. Kalau nggak pegang akar pohon dan gimana? Tapi ada lubang besar di bawah bangunan ini. Mungkin itu tempat rahasia atau tempat persembunyian. Nah, mungkin. Nah, lantas itu kan habis itu kan pulang dalam beberapa hari itu punya suara sama tamu ini, itu disuruh dikasih kayu sono. Sono itu dulu waktu di situ ada yang 2 meter, 1,5 meter sebelah. Sono keling, Pak. Iya, tebalnya segini tebalnya, tapi lebarnya selebar kayu itu, selebar ukuran besarnya kayu itu. Untuk apa? Nah itu untuk nutup itu gampang gini. Sekarang dibuka teman-teman. Nah itu Petilasan ini berada di atas panggung, Pak. iya. Tapi tidak merubah batu nisannya gitu. Dari dulu akhirnya dikembalikan yang awalnya ambrol itu batu nisan itu. Kalau itu sudah diganti Pak itu. Sudah diganti. Sudah. Dulunya batu seperti candi, ditumpuk-tumpuk ini. Nah, jadi bentuknya seperti candi ya. Batunya ya itu di luar itu. Batu bata atau batu hitam, Pak? Batu candi. Jadi seperti batu yang di apa itu? Dipahat gitu. Nah, Ada contohnya Pak, yang batu candi itu tadi. yang ada di situ. Nah, terus ini kan karena ini sudah candi ini ada orang yang datang ke sini itu belum lama. Jadi dipukuli, jadi gembel-gembel ini ada yang pecah sih. Nah, ada yang musyawarah sama Mbak Mariti diganti dengan kicin kayu itu. Jadi ini kayu bentuk gitu aja itu. Dikasih master timbangnya. Waktu ambrol itu semua yang terbentuk makam di sini ikut ambrol semua? Enggak. Berapa makam? Atau Enggak ada. Itu kan sebelahnya sini. Oh, sebelah-sebelahnya aja yang ambrol. Yang ambrol itu. Jadi makamnya nggak ikut brol gitu Enggak. ya? Pak Tejo, mungkin untuk yang terakhir kalinya barangkali ada pesan dari penjaringan tentang tempat yang sangat istimewa yang ada di atas bukit ini untuk disampaikan di sini, Pak. Pesan dan kesan seperti apa tentang tempat ini? Kalau saya nggak bisa menurut. Ya intinya semoga tempat ini tetap terjaga kelestariannya ya, Ya, dan siapapun yang datang di sini ya sesuai dengan aturan dan kalau itu harus pelestarian yang ada ya. di sini. Ataukah gini Pak, adakah orang atau tamu yang kesini dengan niat jogrio atau sombong atau apa?